Hello everyone, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang video pembelajaran yang mungkin saja bisa bermanfaat bagi kalian yang melihatnya dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul Hakikat Pendidikan, Pendidikan Karakter, dan Hakikat Manusia dari Prodi Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Medan, Stambuk 2022, Fakultas Teknik, dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Fariha MPD. Dan marilah kita sama-sama simak video pembahasannya. Saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Ketika kita berbicara tentang mengenai manusia, maka definisi utama yang kita tanyakan itu adalah apakah sebenarnya manusia itu. Jadi, subjek dan objek pendidikan itu adalah manusia. Sebelum kita memahami bagaimana, apa, dan mengapa pendidikan itu penting, maka wajib terlebih dahulu kita mempelajari mengenai hakikatnya manusia. Pada dasarnya, pendidikan itu memang dimaksudkan untuk memandu manusia untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, Tuhan telah menciptakan manusia itu dalam wujud yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, karena memang memiliki akal. Sehingga kita kaitkan dengan tugas mendidik. Pada dasarnya, tugas mendidik itu hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat jika memang pendidikan memiliki gambaran jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki 4 perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan fisik. Contohnya seperti ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang langsing, ada juga yang gemuk, ada yang rambutnya lurus atau ada rambutnya juga yang keriting. Yang kedua adalah perbedaan sosial. Perbedaan sosial ini berkaitan dengan budaya, ras, dan juga agama. Ketiga, perbedaan kepribadian atau bisa disebut juga dengan perbedaan watak. Keempat, perbedaan kecakapan dan kepandaian. Itu juga berbeda meskipun manusia itu terlahir secara kembar identik, tetapi bisa dipastikan bahwa anak kembar juga tidak selamanya dia akan memiliki kesamaan yang 100% sama, tetapi pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang mungkin dari hal-hal tersebut. Berikutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Maksudnya adalah kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Secara alamiahnya atau secara naluriahnya, manusia itu pasti akan berkumpul dan bermasyarakat. Seintrovert-introvertnya manusia, dia pasti akan memiliki minimal lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Itu pasti akan menjadi kebutuhan manusia tersebut, sehingga manusia itu berkumpul dalam suatu masyarakat. Maka pada akhirnya terbentuklah ruang lingkup, terbentuklah norma yang mengatur perilaku kehidupan manusia di dalam masyarakat. Itu yang akhirnya ada sebuah hukum yang wajib ditaati dan tidak dilanggar oleh manusia sebagai makhluk sosial. Yang terakhir adalah moral. Etika yang berkaitan dengan perbedaan manusia mampu membedakan antara mana yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, jahat, baik atau buruknya. Hakikat pendidikan. Apa sih sebenarnya hakikat pendidikan itu? Hakikat pendidikan adalah sebuah pendidikan oleh manusia saat lahir hingga dewasa. Maksudnya di sini adalah hakikat pendidikan itu harus dilandaskan dengan adanya sebuah perspektif di mana ada seseorang yang lahir hingga dewasa yang memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan sebuah pendidikan, yaitu pendidikan jenjang yang paling mendasar seperti pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sampai di bangku perkuliahan. Itulah yang dimaksud dengan salah satu hakikat pendidikan. Pendidikan juga memiliki tugas, yaitu menghasilkan generasi yang baik, menghasilkan kepribadian yang baik, dan juga membuat kebudayaan dari anak tersebut tertarik
tertanam di dalam dirinya sejak lahir. Jadi setiap tugas yang dimiliki oleh hakikat pendidikan itu haruslah ditanamkan oleh anak-anak generasi sekarang ini, baik untuk generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi tugas dari hakikat pendidikan itu mencakup anak-anak sekarang ini. Fungsi dari hakikat pendidikan itu yang pertama adalah menanamkan peraturan dan menghasilkan sifat disiplin pada anak. Jadi peraturan-peraturan dari pendidikan itu harus ditaati oleh seorang anak sehingga dapat menjadikan dia seseorang anak yang disiplin dari untuk tugas-tugasnya, untuk waktunya, semuanya ia disiplinkan dengan mengikuti peraturan yang ada. Kedua yaitu mengenalkan anak pada dunia sekitar. Jadi ketika anak sudah beranjak dewasa, minimal sudah memiliki kartu tanda penduduk, sudah berumur 17 tahun ke atas, bahkan sebelum 17 tahun ke atas minimal 10 tahun, anak tersebut harus bisa bersosialisasi di lingkungan sekitar, dan orang tua mempunyai peran yang penting untuk bisa memberikan arahan dan memberikan sebuah pembelajaran untuk anak bagaimana bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekitar, mengenalkan anak pada dunia, dan juga bisa bersosialisasi kepada teman-teman di sekitarnya saat dia sudah beranjak dewasa. Yang berikutnya yaitu menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Jadi seorang anak yang memiliki pendidikan yang baik pasti harus memiliki sikap dan perilaku yang baik juga, agar orang lain suka kepadanya, agar pendidikan yang dia dapatkan juga baik. Karena jika ilmunya baik, maka hakikat dari sikapnya juga harus baik. Yang berikutnya yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yaitu seorang anak atau seseorang generasi sekarang ini harus mempunyai komunikasi dan sosialisasi yang bisa berpacu dengan generasi dan zaman sekarang ini. Karena pada dasarnya juga berkomunikasi itu sangat penting saat kita ingin berbicara kepada orang lain, apalagi saat kita berteman kepada orang lain juga, itu pasti dibutuhkan pada saat sekarang ini. Itulah tadi fungsi dari hakikat pendidikan. Mengembangkan keterampilan dan kreativitas anak. Jadi anak-anak yang sudah beranjak dewasa, anak-anak yang sudah bersekolah dan mengemban pendidikannya pasti harus mengembangkan lagi keterampilan dan kreativitas yang ada dalam dirinya, yaitu seperti kelebihannya, seperti apa yang dia bisa di sekolah, apa yang dia ingin tunjukkan kepada orang lain, dari prestasinya, dari kebolehannya. Itulah tadi yang termasuk dalam mengembangkan kreativitas anak. Hakikat pendidikan yang terakhir yaitu menyiapkan anak untuk bisa masuk ke pendidikan dasar. Jadi seorang anak sekarang ini pasti harus bisa masuk ke pendidikan dasar terlebih dahulu agar bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi berikutnya. Jadi seorang anak, seorang orang tua juga mempunyai peran yang penting kepada anak untuk bisa memasuki anak dari pendidikan dasar terlebih dahulu, karena itu adalah hal yang membuat anak bisa mengenal dunia, bisa mengenal sekelilingnya, dan bisa mengenal hal-hal yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Ini adalah penerapan dari hakikat pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk ciptaan yang maha kuasa, yang memiliki kemampuan untuk bisa berbicara, berjalan, berdiri, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Dan bisa untuk menyesuaikan diri di tempat-tempat yang diinginkan, dan juga memenuhi semua jasmani dan rohani yang ada pada dalam dirinya. Dan dalam hakikat pendidikan ini, tentunya dia ingin belajar cara agar dia bisa bersyukur dan bisa membuat hal yang diberikan oleh Tuhan ini bisa berguna. Oleh sebab itu, hakikat pendidikan memiliki peranan penting dalam setiap generasi maupun setiap manusia yang ada di dunia ini. Berikutnya adalah manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, penerapan dari hakikat pendidikan di sini yaitu manusia tersebut harus bisa belajar cara menggunakan kelebihannya untuk bisa menutupi kekurangannya. Karena pada dasarnya manusia di dunia ini tidak terlahir sempurna. Oleh sebab itu, hakikat pendidikan
memiliki penerapan dan peranan yang penting dalam masalah ini, di mana manusia akan belajar menggunakan kelebihan yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, kebolehan yang dia miliki untuk bisa menutup kekurangan yang dia punya. Yang terakhir yaitu manusia merupakan suatu proses. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia memiliki proses dan perjalanan hidupnya masing-masing. Di sini penerapan dari hakikat pendidikan yang bisa diterapkan yaitu dia bisa belajar dari proses tersebut, bagaimana dia bisa bangkit dari kegagalannya dia, dari kesusahannya dia dulu-dulu, itu bisa membuat dia belajar dan bisa merasa bersyukur akan suatu karunia yang dia miliki, di mana dia bisa bangkit dari keterpurukan itu. Jadi manusia merupakan suatu proses di mana pendidikan, hakikat dari pendidikan memiliki peranan penting untuk bisa bersyukur, untuk bisa bangkit dari kegagalan dan bisa mensyukuri proses yang ada. Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Kita ketahui bahwa pengertian pendidikan begitu banyak versi yang menyebutkannya. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930. Ia mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Sedangkan karakter adalah sifat kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan berkarakter merupakan upaya-upaya dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai atau perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, antar manusia, serta dengan lingkungannya. Dasar berfilosofis yang dianut oleh pendidikan nasional yang berkarakter adalah berlandaskan dengan falsafah pendidikan. Membangun karakter dalam filsafat Pancasila merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, ataupun sifat kejiwaan sehingga menunjukkan perangai yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri karakter bangsa Indonesia meliputi adanya saling menghormati dan saling menghargai di antar sesama, adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa, ada kebersamaan dan tolong-menolong, Nilai-nilai karakter meliputi masyarakat yang adil dan makmur, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Filsafat pendidikan dalam membangun manusia berkarakter, yaitu manusia harus mengenal kelebihan dan kekurangannya serta mengetahui potensi-potensi yang dapat dilakukannya. Manusia dalam hidup komunitas agama dapat mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Guru harus sangat akrab dengan program pendidikan karakter loh. Kenapa? Karena guru juga harus mampu melibatkan semua pemangku kepentingan seperti siswa, guru bidang studi, orang tua, dan kepala sekolah dalam menyukseskan pelaksanaan programnya. Contoh dari penerapan pendidikan karakter di lingkungan sekolah atau pendidikan seperti sifat religius. Contoh penerapannya yaitu merayakan hari-hari besar keagamaan, memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk beribadah, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadahnya. Untuk sifat jujur, contoh penerapannya adalah menyediakan kantin kejujuran, menyediakan kotak saran atau pengaduan, larangan membawa fasilitas komunikasi pada saat ulangan atau ujian berlangsung, larangan untuk menyontek. Untuk sifat toleransi, contoh penerapannya yaitu menghargai dan memberikan perilaku yang sama terhadap seluruh warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan dan status sosial, status ekonomi, dan kemampuan khas.